Kita akan mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Imaknum Saleh-salehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Mantap. Oke, Radi Sabri Sabri Rabbi Bawa Yasiri Amri Wahludata Milisane Yafqahu Qoli Amin. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan pemahaman dalam memahami ilmu pengetahuan dan agama, dan berikanlah kami pemahaman dalam pembelajaran saat ini. Amin ya robbal alamin ya. Oke, anak-anak Imaknum yang saleh-salehah ya. Sekarang kita bertemu lagi nih dengan Bu Asih ya. Dan kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Bukan kemarin ya, kemarin mah hari Minggu. Nah, berarti hari Rabu. Iya, hari Rabu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat belum? Sudah muncul? Belum. Sudah muncul? Nah, sudah muncul sekarang? Sudah muncul, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah muncul. Oke. Suara Bu Asih sudah terdengar jelas ya? Sudah. Oke, sudah. Sedikit kecil, Bu. Sedikit kecil. Oke. Kecil, Bu. Oke, Bu Asihnya nge-freeze tidak? Tidak ya? Oke, kita mulai. Sekarang kita akan masuk ke luas bangun datar ketiga ya. Kenapa ketiga? Karena yang pertama kita berbicara tentang segitiga, yang kedua tentang apa yang kedua? Masih ingat nggak? Persegi dan jejer genjang. Ya, persegi dan jejer genjang. Dan sekarang kita masuk ke bangun datar ketiga ya. Nah, Rasulullah diasuh dengan penuh kasih sayang oleh pamannya Abu Thalib beserta keluarganya. Salah satunya bentuk kasih sayangnya adalah ketika pada saat makan, di mana pamannya itu selalu menunggu Rasulullah dan mempersilahkan Rasulullah untuk mengambil terlebih dahulu sebelum anak-anaknya. Nah, anak-anak, kalau misalnya makanan yang mereka makan itu biasanya ditempatkan di sebuah wadah ya. Salah satu wadah yang digunakan itu berbentuknya adalah lingkaran. Nah, begitu juga dengan barang-barang di sekitar kita. Kalau kalian lihat barang-barang di sekitar kita juga ada yang berbentuk tidak hanya lingkaran, tapi ada bangun-bangun datar lainnya. Misalnya persegi, ada persegi panjang, segitiga, dan lain-lain ya. Nah, dari situlah kita bisa menghitung keliling dan luas bangun datar tersebut. Oke. Nah, kita akan review sebentar. Ya, kita akan ingatkan kembali, kita akan freshkan kembali. Coba, apa yang dimaksud dengan keliling? Siapa yang bisa? Ayo, silakan angkat tangannya. Siapa? Ups. Diandra. Oke, Diandra boleh, Diandra. Oke, Diandra. Keliling apa? Adalah jumlah semua sisi pada bangun datar. Oke, jumlah semua sisi pada bangun datar. Hebat Diandra. Masya Allah, Diandra lagi dalam perjalanan. Iya, Bu. Allahu Akbar. Fi amanillah ya. Semoga lancar selama di perjalanan. Oke.
Betul ya yang dikatakan dari Diandra ya. Keliling adalah jumlah dari sisi-sisi atau garis yang membatasi suatu bidang. Kalian pasti sudah tahu ya tentang keliling ini. Kemudian, nah sekarang luas. Ayo, ada yang masih ingat luas itu apa? Coba, ada yang masih ingat? Silakan, Asya. Asya masih ingat? Luas itu apa, Asya? Oh, tidak jadi angkat tangannya. Oke deh, Kenan. Kenan? Ya, Kenan. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Betul ya. Seperti itu. Atau ada lagi yang ingin berpendapat yang lainnya? Silakan, Zaini. Murzaini, apa luas? Zaini. Luas adalah lebar sesuatu. Oh, lebar sesuatu. Oke, bisa juga ya. Kalau luas, nah ini banyaknya satuan persegi yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Di mana satuannya adalah persegi itu, jangan lupa satuannya di sini. Nah, yang ini ya, kuadrat ini atau persegi. Jadi ingat ya, yang namanya luas, misalnya ini ada bangun datar. Nah, ingat yang namanya luas itu yang ada di mana? Di dalam atau di luar? Yang ada di dalam, betul. Nah, yang ini adalah luas. Oke ya. Sedangkan kalau keliling itu adalah yang penjumlahan sisi-sisi ini. Ya, oke? Ya, gua rasa kalian sudah paham tentang ini. Oke, next kita lanjutkan tentang keliling dan luas. Ingat persegi. Masih ingat bentuknya seperti ini? Aduh, lost connection. Maaf ya, ini lost connection. Oke, di kalian lost connection tidak, Nak? Di Bu Asi sempat lost connection? Tidak ya? Tidak. Oke, tidak apa-apa. Sempat lost connection sebentar. Tidak. Oke, alhamdulillah. Ini persegi ya, ingat yang bagian sini adalah apa namanya? Nih yang Bu Asi kasih tanda, ini apa namanya? Sisi. Bagaimana sisinya? Oke, bagaimana panjang sisinya? Sama atau berbeda? Sama. Sama panjangnya. Oke, sama panjangnya ya. Sehingga luas perseginya adalah sisi kali sisi. Ya. Atau kelilingnya. Kalau keliling siapa yang tahu bagaimana kelilingnya? Ada yang ingat bagaimana keliling persegi? Ada yang ingat bagaimana keliling persegi? Sisi tambah sisi. Oke, betul Rakata. Sisi ditambah sisi, betul Rakata ya, atau 4 kali sisi. Kenapa bisa 4 kali sisi? Karena sisi itu kan dia jumlahnya sama ya, panjangnya sama, sehingga bisa menjadi perkalian berulang, jadi 4 kali sisi ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah bisa yang ini. Kemudian ada juga persegi panjang. Masih ingat bentuknya seperti ini? Ingat? Oke, kalau yang bagian ini. Oke, yang bagian ini namanya apa? Ini yang Bu Asi kasih ini namanya apa? Persegi panjang. Iya. Oke, ini yang bagian kanan ini namanya apa? Lebar. Yang bagian atas namanya apa? Oke, panjang. Oke ya. Jadi dari sini sampai sini. Nah, dari ujung sampai ujung. Oke, alhamdulillah kalian sudah hafal ya. Ini lebar dan ini panjang. Sehingga siapa yang masih ingat bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Alhamdulillah. Betul, panjang kali lebar. Nah, kalau mencari kelilingnya? Ayo, masih ingat nggak mencari kelilingnya? Panjang tambah panjang. Hebat. Betul, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau bisa juga dituliskan seperti ini.
2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, sama saja ya. 2 kali panjang, ini 2 kali panjang karena ada 2, dan 2 kali lebar. Atau kalian bisa juga mencarinya dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Rakata bisa di mute, Rakata? Oh, udah. Oke. Ya, jadi kalian bisa menggunakan rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Bisa seperti itu. Kenapa? Ini kalau kita kan dulu waktu kelas 3 pernah belajar tentang distributif ya. Jadi 2 dikali panjang tambah 2 dikali lebar. Ya, jadi seperti ini. Oke. Sip, next. Kita mengulang kembali untuk segitiga. Halo? Suara Bosi terdengar, nak? Terdengar segitiga. Oke. Terima kasih. Sayang, kalau bisa on kamera ya. Di Bu Asi kalian tidak ada ininya. Oh, lagi Segitiga siku-siku. Iya. Oh iya, terima kasih sayang. Di sininya berarti ya yang agak Oke, terima kasih kalau sudah open kamera. Oke, segitiga siku-siku seperti ini ya, masih Belum ingat? ada gambar segitiga siku-siku, baru ada tulisannya. Oke, belum, ini kayaknya lagi loading. Ini di Bu Asi sudah. Nah, Udah, Bu, udah. sip. Maaf ya, kadang-kadang koneksinya. Oke, segitiga siku-siku yang di bagian bawah itu namanya apa? Alas. Oke, Bu Asi. Oke, namanya alas. Sebentar. Oke, yang ini namanya alas. Oke, sama. Nah, sedangkan yang ini namanya satu lagi tinggi. Oke, ya. Sudah tahu kan? Kemudian segitiga sama kaki bentuknya masih ingat seperti ini. Kenapa dinamakan segitiga sama kaki? Ada yang tahu? Sama. Betul. Sama semua sisinya sama. Oke. Sama. Ya. Oke, maaf ini Sisinya sama. ya, ini bukan, ini segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi karena sisi-sisinya sama panjang, makanya disebut segitiga sama sisi ya, sisinya sama panjang. Jadi yang sebelah bawah sama namanya alas. Nah, kalau mencari tingginya gimana? Cari tingginya tinggal yang ini. Nah, ya, yang ini namanya tinggi. Oke. Nah, ini belum masuk. Dah ya. Oke. Sip. Next, kita lanjutkan. Masih ingat lagi bagaimana bentuk berikutnya? Segitiga baru sekarang sama kaki. Ya. Segitiga sama kaki. Nah, bentuknya seperti ini. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Kakinya sama. Betul, kakinya sama. Sisi yang sebelah sini, iya, segitiganya sama. Nah, makanya disebut segitiga sama kaki. Sama. Nah, kalau misalnya kalian menemukan begini, nah ini juga sama segitiga sama kaki. Nah, tapi dia, nah, maaf ya, Bu Asi. Nah, ini juga sama segitiga sama kaki. Kalau misalnya seperti begini, nah, ya. Ini jadi segitiga itu tidak hanya pakem dia apa ya, bentuknya tuh harus seperti ini, tapi dia itu bisa dia diputar atau digiringkan, itu juga bisa ya. Oke, kalau untuk segitiga sama kaki berarti yang bawahnya adalah alas seperti biasa, dan tingginya yang mana berarti? Ingat tingginya? Nah, dari atas titik ke bawah. Ya, itu namanya tinggi. Satu lagi, ada namanya segitiga sembarang. Bentuknya ya, yang seperti ini ya. Nah, kalau segitiga sembarang, karena bentuknya seperti ini, maka yang bawahnya dinamakan alas, sedangkan tingginya jangan lupa kita mengambilnya dari, nah ini adalah tingginya. Ya, iya, sudah ingat. Alhamdulillah ya. Kayak segitiga
Iya. Siku-siku. Kayak ya, yang ininya ya, karena ini bukan segitiga siku-siku nak. Kalau ini adalah dia itu adalah garis semu. Jadi agar kalian memudahkan kalian, ya garis bantu, ya. Jadi bukan segitiga ini, yang garis putus-putus, ya. Nah, kita kemarin juga udah belajar luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Ada yang tahu kenapa setengah? Kenapa setengah? Karena dibagi dua. Oke, betul. Iya, karena dia adalah betul. Karena dia dari segi persegi atau persegi panjang yang dibagi dua, makanya ada setengahnya. Oke. Nah, ya, kalau keliling segitiga A, B, C ya. A-nya alas, B-nya yang sebelah sini tinggi, C-nya yang sisi miring, ya. Kalau kalian nanti kelas berapa SMP kalian akan bertemu dengan Pitagoras, ya. Tapi itu mana nanti saja. Iya, nanti ya di SMP kalian akan bertemu dengan Pitagoras, ya. Iya. Oke, Vi. Pitagoras. Ya, itu nanti di SMP insya Allah kalian akan bertemu dengan itu. Jadi ada lanjutannya. Oke, kemudian hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang jajar genjang. Pakai P sayang, Pitagoras. Oke. Pitagoras, nah kayak gini. Ya. Jajar genjang. Nah, sekarang kita bicara tentang jajar genjang. Suara apa itu? Rakata punten di unmute sayang. Nah, terima kasih. Oke, jajar genjang masih bentuknya seperti ini ya. Masih ingat bagaimana alasnya di bagian bawah. Tingginya Bawah. nah, ya, yang dari batas atas ke batas bawah itu namanya tinggi. Oke, ada yang ingat bagaimana cara mencari luasnya? Luas. Alas kali tinggi. Betul. Ya, betul. Alas kali tinggi. Kenapa alas kali tinggi? Karena dia kalau kemarin ya kita sudah belajar kalau dia dibentuk dia akan membentuk seperti persegi panjang ya, sehingga dia rumusnya sama dengan persegi panjang, tapi yang panjangnya disebut alas sedangkan yang lebarnya dinamakan tinggi. Jadi jajar genjang itu sama rumusnya dengan persegi panjang ya, yaitu alas kali tinggi. Oke. Nah, bagaimana nih kelilingnya? Kalau kelilingnya seperti yang di atas, Bu Asi katakan A, yang samping B, yang bawah C, yang pinggir D. Berarti kelilingnya gimana? Cara mencari kelilingnya? AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Oke, itu kalau misalnya dia adanya seperti ini. A, ya betul ya. Kalau misalnya diketahui titik sudutnya berarti seperti ini. Ya, garis AB tambah garis BC tambah garis CD tambah garis AD. Tapi kalau sudah diketahui di sini tinggal langsung aja A ditambah B ditambah C ditambah D. Ya, itu bedanya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian ingat ada trapesium. Kemarin kita juga belajar tentang trapesium. Masih ingat? Ya, trapesium seperti ini. Ada dinamakan alas bawah. Alas bawah itu B supaya mudah. Yang A-nya apa? Alas atas. Ya, itu supaya memudahkan. Yang A itu berarti alas atas, yang B-nya berarti alas bawah. Kemudian tingginya yang mana? Nah, yang ini. Tik, 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 tik. Nah, ini adalah tinggi. Oke, masih ingat trapesium juga bisa terbentuk dari segitiga, bukan segitiga, dari persegi panjang, sehingga luasnya gimana? Ada yang masih ingat bagaimana luas trapesium? A ditambah E dikali B dikali 2. Betul, iya, alas
dibagi atas ditambah alas bawah dikali tinggi. Ya, yang kemarin itu loh. Kok bisa begitu? Ingat, ini yang di ini teh ya, yang Bu Asi bagi 2. Kemudian yang sebelah sini dikesinikan ya, yang sebelah ininya dikesinikan sehingga jadinya alas atas ditambah alas bawah dibagi setengah tinggi. Ya. Yang kemarin. Oke. Alas tambah A plus B kali T dibagi 2. Nah, kalau misalnya kita katakan kelilingnya, nah kelilingnya juga sama. Kalau di sini dikatakan C dan di sini dikatakan D, maka kelilingnya A yang ini tambah B tambah C tambah D. Ya, insya Allah kalian sudah tahu. Oke, ada satu lagi tambahan dari Bu Asih mengenai macam-macam trapesium. Nah, kenapa ini ya harus kita tahu tentang macam-macam trapesium? Karena supaya kalian tahu bahwa trapesium tuh nggak cuma satu. Yang kemarin kita pelajari trapesium sama kaki. Kalau trapesium sama kaki, nah yang garis miringnya di samping ini dia gimana panjangnya? Ingat yang namanya sama kaki, berarti gimana panjangnya? Halo. sama. Nah, panjangnya sama karena trapesium sama kaki panjangnya sama. Nah, yang ini. Oke ya. Nah, di sini kalau dia tingginya, nah tingginya yang ini. Oke. Sedangkan trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku disebut trapesium siku-siku karena di sini salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, jadi yang ini nih, kalau trapesium sama kaki seperti ini, trapesium siku-siku, yang ininya nih, yang sebelah sininya tuh nggak ada nih. Ya, bahas ini kan dulu. Ya. Nah, warna lain. Nah, yang sebelah sininya tuh nggak ada dia. Nah, kelihatan ya coretannya? Ini nggak ada. Jadi hanya ininya saja. Nah, ini dipotong nggak ada. Nah, itu namanya trapesium siku-siku. Oke. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian sudah tahu, oh itu trapesium siku-siku. Sehingga kalau misalnya mencari luas, kalian tidak perlu, kalau mencari luas gabungan, nanti kita akan belajar luas gabungan. Nah, ini tidak perlu menjadi dua bangun datar, tapi cukup satu karena dia termasuk trapesium siku-siku. Oke. Satu lagi adalah trapesium sembarang. Kalau trapesium sembarang, nah yang panjang ini beda. Nah, panjang sisi sampingnya itu beda. Oke? Sip? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya. Ya, sayang. Untuk yang trapesium sembarangnya itu dicari tingginya dari tengah ya ke bawah. Iya, bisa di sini ya, betul. Dari tengah, dari sebelah sini juga bisa. Nah, dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Oke, sama saja. Ya. Pokoknya dari atas salah satu titik di alas atas dengan salah satu titik di alas bawah dihubungkan, nah itu menjadi tinggi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gimana, sudah paham materinya sampai sini? Sudah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu belah ketupat. Layang-layang dan belah ketupat. Betul, layang-layang dan belah ketupat. Betul. Oke, apa yang kalian ketahui tentang belah ketupat? Belah ketupat bentuknya gimana ya? Seperti ini. Oke, Bu Asi mau tanya ke siapa ya? Siapa ya? Oke, ada yang mau memberikan pendapat? Silakan, boleh di icon-nya, icon raise hand-nya. Menurut kalian apa yang kalian ketahui tentang belah ketupat? Diagonal dibagi 2. Sayang, ada yang kalian ketahui tentang belah ketupat? Silakan, Hanin. Menurut Hanin apa? Sisinya sama panjang. Oke, sisinya sama panjang, betul. Sisi yang ini ya. Ini kalau ada A, B,
CD berarti sisi A B sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi AD. Betul. Sisinya sama panjang. Oke, ada lagi. Gimana Kairarus? Kairarus tadi? Kairarus? Ya, Kairarus, silakan. Termasuk banyak tidak beraturan. Oke, termasuk segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Tidak beraturan. Kenapa Kairarus disebut kenapa disebut segitiga yang tidak beraturan? Karena sudutnya berbeda. Oke, karena sudutnya berbeda, yaitu yang sebelah ini ya, ini sama dengan yang ini ya, yang berhadapan, tapi yang sini dengan yang ini ya. Sudutnya ada yang berbeda. Nah, ada satu lagi yang menarik dari belah ketupat, yaitu ada yang dinamakan diagonal. Nah, ini adalah ada istilah diagonal di dalam belah ketupat. Yang mana diagonal itu? Nah, diagonal adalah garis yang menghubungkan ini dari A ke C. Nah, seperti ini. Dan dari B ke D. Nah, seperti ini. Ini namanya diagonal. Oke. Jadi yang garis yang A sampai C ini itu adalah diagonal 1 ya, kita sebut. Dari B ke D adalah diagonal 2. Jadi dalam belah ketupat ada 2 diagonal dan dia bentuknya adalah siku-siku. Nah, 2 diagonal itu memotong dan membentuk sudut siku-siku. Oke, bagaimana? Sampai sini penjelasan tentang diagonal bisa difahami? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Jadi seperti itu. Betul. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi, ya betul ya, Atifa. Ya. Oke, next. Nah, jadi apa itu ciri-ciri belah ketupat yang tadi ya, yang tadi sudah teman-teman kalian sebutkan? Yaitu apa saja? Pertama, dia memiliki sisi yang sama panjang. Sisinya sama panjang. Yang kedua, Sudutnya bukan sudut siku-siku. ya, yang kedua dia gimana sudutnya? Sudut berhadapan sama besar. Ada lagi? Keempat, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Oke, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ada lagi? Dan saling membagi 2 sama panjang. Betul, diagonal berpotongan tegak lurus. Betul. Dan membagi dan membagi sama panjang. Betul. Ada lagi yang kalian ketahui? Memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Betul, pintar. Memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Simetri putar dan 2 putar. Dan 2 simetri lipat. Oke, ada lagi? Termasuk segi banyak tidak Ya, termasuk segi banyak. Betul, segi banyak tidak beraturan ya. Oke, sip. Jadi kalian sudah paham ya tentang sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Oke, next. Nah, sekarang gimana ya cara mencari luas belah ketupat? Oke, perhatikan, Bu Asy akan membahas mengenai konsepnya. Perhatikan ya. Oke, ini adalah bentuk belah ketupat. Ya, belah ketupat itu beda dengan bukan beda sih, maksudnya dengan persegi ya, bukan persegi yang dibalikan gitu, bukan ya.
Tapi mirip kayak Nah, persegi. mirip dengan persegi, betul ya. Oke, di sini, nah, lihat diagonal yang ini ya. Nah, ini, nah di sini dulu. Nah, itu diagonalnya. Yang sebelah sini dinamakan D1, yang dari atas ke bawah dinamakan D2, dan garis yang lurus ini dinamakan D1 ya. Jadi yang vertikal, ini namanya vertikal adalah D2, dan yang horizontal adalah D1. Oke, sampai sini ya. Lalu dia jadi membentuk apa? Kalian bisa lihat itu terbentuknya apa? Bangun apa? Ada berapa bangun datar di dalamnya? Bangun datar lain apa namanya? 4 buah siku-siku. Betul, pintar sekali ya. Betul, ada 4 buah segitiga siku-siku. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini yang ini ya. Ada 4 buah. Betul sekali. Nah, ini kita namakan segitiga 1 pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, dan segitiga keempat. Oke, sampai sini. Nah, kemudian Bu Asih ganti warna dulu. Jangan warna ini. Sebentar ya, ganti warna dulu. Kemudian yang segitiga nomor 1 ini akan Bu Asih pindahkan. Pindahkannya kemana? Dipindahkan ke samping di nomor segitiga ketiga. Nah, oke. Menurut kalian nih, akan bentuknya seperti apa? Menurut kalian? Segitiga yang ini dipindahkan ke sini, itu kalau kalian membayangkan tuh jangan ngeplek gitu, tapi dia bisa diputar, bisa kalian balik atau kalian apa gitu. Nah, kira-kira bentuknya jadi apa? Segitiga yang ini. Nah, segitiganya begini. Nah, bentuknya seperti apa jadinya? Kan ini kan yang segitiga pertama, kira-kira bentuknya apa? Kalau disatukan dengan yang Trapesium. Ya. Belah ketupat. Oke, ada yang bilang trapesium, ada yang bilang belah ketupat. Maaf, ini susah sekali. Alhamdulillah bisa. Oke, ya. Nah, nanti dulu ya. Yang ini, nah, yang ini Nak, bisa terlihat yang garis miring ini, yang tebal. Oke. Kalian satukan dengan yang di sini. Nah, dihimpitkan. Ya. Yang ini, tolong bayangkan yang ini kalian taruh sebelah sini. Nah, jadinya nanti akan begini. Nah, jadinya begini. Kan tadinya begini nih. Ini kalau Bu Asih, ini mula-mulanya seperti begini ya. Mula-mulanya itu begini. Salah. Sebentar ya. Nah, mula-mulanya kan seperti begini. Ya, mula-mulanya seperti ini. Nah, seperti begini kan yang nomor 1. Nah, kemudian kita balik. Nah, jadi dibalik truk. Nah ya, jadi yang sebelah sini jadi ke sini. Nah, jadi dia bentuknya seperti begini. Bisa difahami? Bisa difahami? Jadi ini juga. Ya. Jadi dia sekarang di sini jadi ini persegi. Kan yang sebelah sininya dipindah sayang ke sebelah sini. Yang satunya kan udah dipindah ke sini. Ya, sekarang. Nah, sekarang yang sebelah sini. Sekarang ini yang pertama, yang kedua, yang segitiga yang kedua. Nah, segitiga kedua ya yang Bu Asih arsir ini juga sama akan dipindah. Dipindahnya ke sebelah segitiga yang nomor 4. Nih. Oke. Kira-kira dipindah, kalau dia dipindah bentuknya jadi apa ya? Sekarang kan bentuknya begini. Bentuknya begini. Persegi panjang. Nah, ya bentuknya begini ya. Oke, kira-kira apa bentuknya? Segitiga. Oke, bentuknya jadi apa?
Panjang. Oke, yang ini. Nah, yang ini dihimpitkan dengan yang ini. Nah, yang ini, jadi kalau dihimpitkan dia nantinya jadi begini. Tek, 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 tek. Nah, ini yang nomor 2. Ya, jadi kita Jadi masukkan. persegi. Nah, jadinya adalah persegi. Ya, nih kita ulangi. Nah, ya, jadi yang aslinya ini adalah yang nomor 3, ya, yang nomor 3 yang ini, nih, yang 3 dan 4 ya. Yang ini segitiga nomor 3, yang ini segitiga nomor 4. Oke, kemudian dipindah yang nomor 1, dipindah ke sampingnya, ke samping nomor 3 yang ini. Nah, ya. Kemudian yang nomor 2 dipindah ke sampingnya nomor 4. Jadi seperti ini. Oke. Ternyata ketika kalian perhatikan, belah ketupat itu juga bisa dibentuk dari persegi panjang. Sehingga ya rumusnya akan sama deh dengan persegi panjang sama. Tapi ada bedanya. Panjang kali lebar, betul, panjang kali lebar. Tapi kita lihat dulu panjang. Nah, panjang dari belah ketupat kan ini nih, yang lihat sebelah kiri nih, ya. Nah, yang garis putus-putus itu, nah adalah D1, nih, yang D1 yang ini. Nah, D1, betul? D1 yang ini nih, ya, itu namanya panjangnya D1. Sampai sini bisa difahami? Oke, sedangkan yang ini kan tinggi, tinggi, lebar. Lebarnya kalian lihat. Nah, lebarnya ini kan tadinya dibagi 2 nih sama Bu Asih. Karena dia dibagi 2, maka D2 kan kalau dari sini, dari atas ke bawah itu kan D2, namanya diagonal kedua. Karena dibagi 2, maka lebarnya pun menjadi D2 diagonal 2 dibagi 2. Sehingga panjang belah ketupat itu kan sama dengan tadi ya, panjangnya panjang kali lebar. Berarti sama saja dengan belah ketupat adalah, kan kalau panjang persegi itu, panjang persegi, luas persegi itu kan panjang kali lebar. Nah, sama. Astagfirullah. Nah, luas persegi itu kan panjang kali lebar sama, panjangnya adalah diagonal 1, lebarnya diagonal 2 dibagi 2. Oke. Atau kalian juga bisa menyebutnya luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke, sampai sini gimana? Bisa difahami nggak? Ini hanya pengetahuan aja, pengetahuan konsep. Ini dibagi 2 juga ya? Yang mana sayang? Kenapa dibagi 2? Nah, ini kenapa dibagi 2? Karena kan tadi kita akan memindahkan yang atas, kita akan pindahkan ke bawah. Caranya adalah dibagi 2. Nah, kan cuma dibagi 2 kan segini. Nih, makanya dia ada dibagi 2-nya. Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kenapa luas belah ketupat jadi begini? Ada lagi yang mau bertanya? Iya sayang? Ya, panjang D1 sama lebar D2 itu jadi diambil dari angka 2-nya yang lebar D2 dibagi 2. Iya. Panjang D1 adalah diagonal 1. Ini yang ini ya, Nak. Yang lihat yang segi. Belah ketupat yang sebelah kiri. Nah, yang ini adalah panjang D1, diagonal 1. Ya. Sedangkan yang diagonal kedua adalah panjang yang ini. Tapi kenapa dibagi 2? Karena dia itu kan dibagi 2. Untuk supaya yang atasnya bisa dihimpitkan di bagian bawah supaya jadi persegi panjang. Jadi dibagi 2. Oke. Jadi D1 adalah diagonal 1. Nah, diagonal 1. D2 adalah diagonal 2. Maaf. Astagfirullah. Diagonal 1.
yang duanya adalah diagonal 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada soalnya biar ngerti. Iya, ya. Nanti kita akan berlatih dengan soal sebentar ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, seperti itu belah ketupat ya. Jadi diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, sekarang kita satu lagi ke layang-layang. Oke, yang kalian ketahui tentang layang-layang apa? Mainan. Betul, mainan, betul. Kalau bangun datar, jadi gimana? Masih ingat? Layang-layang? Ada yang mau berpendapat? Yuk, silakan. Gimana layang-layang? Layang-layang Iya. datar berdimensi 2 yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang dengan keempat tusuk yang sama panjang disebut belah ketupat. Oke, ya. Betul ya, Atifah. Nah, jadi layang-layang itu seperti ini. Kan waktu beberapa minggu lalu kita sudah belajar ya tentang sifat layang-layang. Masih ingat? Ya, berarti ini warnanya kita ganti dulu. Nah, yang ini garis misalnya disebutnya A, B, C, D ya. Sama sifat-sifatnya juga. Nah, kalau layang-layang, nah sisi yang garis AB sama dengan garis BC. Yang garis AD sama dengan garis CD. Kemudian bagaimana sudutnya? Ya, sudutnya bagaimana? Sudutnya? Si ingat? Memiliki satu buah sudut lancip. Betul, ini sudut lancipnya yang ini, betul. Terus? Silakan Aisyah. Itu tumpul ya, Bu? Iya. Nah, ini sudut tumpul. Nah, betul. Ya. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian dia juga punya simetri lipat, ada 1. Nah, ini kalau kalian lipat di tengah-tengah dia akan membentuk satu simetri lipat. Termasuk segi banyak, segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Betul, termasuk segi banyak tidak beraturan. Betul sekali ya. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini ada hal yang harus kalian ketahui bahwa di dalam layang-layang juga ada namanya diagonal. Sama seperti tadi pada belah ketupat, layang-layang juga memiliki diagonal. Nah, seperti ini. Nah, diagonalnya sama dengan layang-layang. Yang ini diagonal 1, yang sebelah sini sama diagonal 2. Oke. Nah, seperti ini. Dia berpotongan dan dia membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, bedanya dengan layang-layang hanya kalau misalnya dia salah satunya berbeda dengan dengan belah ketupat adalah di sisinya ini. Sisinya kalau ini sepasang yang sama panjang, kalau layang-layang itu adalah sisinya sama panjang. Oke, seperti itu ya sifat ciri-ciri layang-layang ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang ini bagaimana cara mencari luas layang-layang? Oke, silakan kalian perhatikan. Silakan kalian perhatikan layang-layang berikut. Bu Asi bentuknya Bu Asi putar sedikit ya supaya kalian tidak terpaku bahwa layang-layang tuh harus tegak lurus, tidak. Bisa juga dia seperti ini ya bentuknya. Oke. Coba perhatikan. Nah, pertama diagonal. Diagonalnya yang dari A, B, C ini kalau Bu Asi tulis A, B, C, D ya. B, C, D. Perhatikan. Diagonal dari A ke C. Terlihat? Ya. Itu itu adalah diagonal 1. Dari ujung A dari titik A ke titik B namanya diagonal 1. Kemudian
Kita buat juga garis semu atau garis bantu yang dari B ke D. Disebutnya diagonal 2. Oke. Dari sini kalian bisa menemukan apa di dalam layang-layang? Kalian bisa menemukan bentuk apa nih kalau dibagi jadi 4? Wah, sini kan jadi 4 bagian ya. Nah, sudah terbentuk. Iya, betul, terbentuk segitiga. Iya, betul. Ada segitiga 1, ada segitiga kedua, ada segitiga ketiga, dan ada segitiga keempat. Ya, oke. Selanjutnya, yang segitiga pertama, yang ini ya, Bu Asi kasih arsiran ini, Bu Asi akan dipindahkan ke nomor 3 ya, ke samping nomor 3. Nih, ke sini. Pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan. Hup. Nah, coba menurut kalian akan jadinya apa? Dipindahkan nih, yang ini dipindahkan ke sini. Persegi panjang. Iya. Oke, iya. Ini kalau dipindahkan dia akan jadi begini. Nah, dipindahkan ya. Tek 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 yang tadi. Nah, yang bagian 1. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ini ya. Nah, oke. Yang segitiga di nomor 2 Bu Asi akan pindahkan ke samping yang nomor 4. Dipindahkan juga. Panjang. Iya, betul. Ini kita pindahkan. Nah, jadinya begini. Nah, seperti tadi deh. Bentuknya seperti begini. Oke. Yang ini nomor 3 ya. Segitiga nomor 3. Sebelahnya segitiga nomor 4. Yang di bawahnya segitiga nomor 1, dan di bawahnya lagi segitiga nomor 2. Oke, jadi bentuknya apa? Persegi panjang. Iya, bentuknya ternyata persegi panjang. Berarti luas trapesium. Luas layang-layang sama dengan luas apa? Persegi panjang. Sama dengan luas, iya, panjang kali lebar. Tapi ini panjangnya ya adalah apa panjangnya? Berarti ini yang panjang yang atas. Ini panjangnya apa? Kita kasih nama apa ini? Diagonal 1. Iya, betul. Pintar sekali, alhamdulillah. Diagonal 1 yang ini. Nih, diagonal 1 karena dia panjangnya dari sini ke sini, dari titik A ke titik C. Nah, ini kalau Bu Asi tulis ya. Yang ini A ke C. Diagonal 1. Iya, nah sekarang lebar. Nah, kita lihat lebar. Kalau lebar kira-kira gimana? Ayo, lebarnya. Ada yang bisa berpendapat nggak? Lebarnya jadi apa? Diagonal 2. Diagonal 2, betul. Tapi lihat diagonalnya 2. Kira-kira kan yang atasnya sudah dipindah. Jadi diagonal 2 dibagi berapa? 2. Iya, Masya Allah, betul, dibagi 2. Jadi lebarnya diagonal 2 yang ini dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Kan yang di atas ya, yang luas permukaan yang di atas kita taruh di bagian bawah supaya dia membentuk segitiga. Makanya dia diagonal 2 dibagi diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 dibagi diagonal Coba. Dibagi 2. Masya Allah, Rakata, betul. Masya Allah, pintar ya. Alhamdulillah. Jadi sama yang tadi kan luas persegi panjang itu sama artinya dengan luas jajar genjang. Kok jajar genjang? Luas layang-layang. Luas layang-layang. Kok nggak enak begini? Luas layang-layang. Nah, tinggal kita masukkan deh. Ya, luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, sama dengan luas layang-layang. Luas layang-layangnya panjangnya kita tahu D1. Ya, D1
lebarnya D2 dibagi 2 deh. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi sama artinya dengan luas layang-layang adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Oke, ya. Sampai sini ternyata luas layang-layang, mencari rumus dari luas layang-layang sama nggak dengan luas belah ketupat? Rumusnya? Sama, Bu. Sama. Oke. Gimana untuk mencari luas ini? Kira-kira konsepnya kalian sudah paham belum? Kenapa bisa dibagi seperti ini? Sudah? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya, Hanin, ada yang mau ditanyakan karena mengangkat tangan? Tidak. Lupa dimatiin. Oh, lupa dimatikan Atifah. Oh, juga sama. Oke. Nah, sekarang baru kita akan belajar ke contoh soal, ke penerapannya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham tadi. Nah, sip. Sekarang yang pertama. Hitunglah luas belah ketupat di bawah ini. Oke, silakan. Kalian coba mencari luas belah ketupat. Kasih waktu ya, sekitar 3 menit atau 2 menit, insya Allah bisa. Oke, kalau masih belum hafal Bu rumusnya, oke boleh Bu Asis beritahu dulu ya di sininya luas belah ketupat. Siapa yang masih ingat luas belah ketupat bagaimana? Ayo, masih ingat gimana rumus belah ketupat? Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Bagi 2. Oke, Bu, hari ini ada checking sholat? Nggak ada sayang, hari ini tidak ada checking sholat ya. Insya Allah besok. Oke, silakan kalian kerjakan. Berapa ya luas belah ketupatnya? Ayo, Bu Asyik kasih waktu. Silakan. Kalian harus tahu dulu ya Bu, itu sisinya 8 cm. Iya, 8 cm itu sisi yang miringnya. Ada tidak Ibu? Tidak ada sayang. Tidak ada checking sholat hari ini. Atifah sudah Ibu. Alhamdulillah Atifah sudah. Oke, tunggu sebentar Atifah, kita tunggu. Oke, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa Diandra. Terima kasih Diandra. Fi amanillah ya. Alhamdulillah Bu Asi senang ya walaupun Diandra dalam perjalanan ya. Alhamdulillah. Oke, Sefilan alhamdulillah. Oke, Hanin alhamdulillah sudah. Oke, siapa lagi nih yang sudah? Oke, Hansa alhamdulillah sudah. Yo, yang sudah silakan acungkan tangannya. Alhamdulillah. Atifa, Gavin, Kera Rush, Masya Allah. Oke, siapa lagi? Kaisan. Oke, Al, Nasya. Alhamdulillah. Yo, siapa lagi yang sudah? Zaini, Konita, Rifki, Nika, Andia Gifari, Agi, Nesya, Benisa, Nisa, Andita, Mirza. Alhamdulillah. Yuk, siapa lagi? Ayo, oke Adel, alhamdulillah sudah. Aulia, Alfahri, Alfian, oke alhamdulillah. Yo, siapa lagi? Yuk. Coba. Silakan kalian coba. Farah, alhamdulillah. Coba kalian coba. Oke, masih ada waktu nih 1 menit lagi. Yuk, yang belum mengerjakan, silakan kalian kerjakan. Tolong open kamera ya. Tolong open kamera. Kameranya di-on-kan. Oke, siapa lagi? Baru sampai Farah. Alhamdulillah, Rakata sudah selesai. Yuk, siapa lagi? Masih ada waktu sedikit lagi, setengah menit lagi. Ayo. Oke, alhamdulillah Zia sudah selesai. Ada lagi? Wah, alhamdulillah. Oke, Khairan Ataya Hamdi. Oke, alhamdulillah Khairan Ataya Hamdi. Oke.
Oke, alhamdulillah ya. Sudah banyak ya. Oke, berapa jawaban kalian? Silakan yang sudah mengangkat tangan, berapa jawabannya? 70. 70. Oke, 70. Masih kalau Bu Asi bilang masih kurang tepat 70. 34. Ayo. Ada yang kalian masih kurang tepat apanya? Oke, kita lihat ya. Kalian harus tahu dulu D1. D1-nya itu berapa? Ini anggap saja yang ini ya, D1-nya ya, yang dari A ke B. Nih, yang garis A ke B. C D ya. Kita anggap yang D1-nya adalah 14 cm. Nah, ya. Yang D2-nya adalah dari garis D ke C, yaitu 10. Nah, 10 cm. Oke. Ya, yang ini 8 cm itu tidak perlu kita masukkan karena rumusnya D1 kali D2 dibagi 2. Kita masukkan dulu. D1-nya 14 dikali D2-nya 10 dibagi 2. Jadi kalau matematika, Nak, tidak perlu semuanya ada angka 8, angka 10, 14 semuanya dimasukkan, tidak perlu. Tergantung dia permintaannya apa. Karena dia permintaannya luas, maka yang 8 ini tidak perlu kalian masukkan. Ya, aduh. Di sini lost connection lagi, Nak. Maaf. Oke, mudah-mudahan kalian jalan ya. Oke, di sini sempat lost connection. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi tadi dari sini kalian lihat, kalian bisa 14 kali 10 dibagi 2, bisa caranya seperti itu. Bisa juga dari sini kalian langsung bagi yang bisa dibagi 2. Yang mana? Misalnya yang 10 ya, 10 dibagi 2. Yang gampang. Nah, jadi 5. Ya. Bisa juga kalian 14 dibagi 10 dibagi 2, 14 kali 10 dibagi 2. Bisa juga yang 10 ini dibagi 2 dulu, hasilnya 5, baru dikali 14. Sama saja hasilnya ya. Ini boleh kalian pilih salah satu ya, Nak ya. Buat segini kan ini maksudnya kalian boleh pilih salah satu. Bisa 14 kali 10 dulu, kemudian dibagi 2. Ya, bisa juga salah satunya kalian bagi dulu. Oh, ada 3 malah. 14 dibagi 2. Nah, dikali 10, ini juga bisa. Bisa juga 10 dibagi 2 dikali 14. Ini juga bisa. Sama saja ya. Ini hasilnya sama. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Nah, 70. Kenapa tadi Bu Asih bilang kalian kurang tepat? Adalah sudah betul hasilnya, tapi kalian masih terlupakan satuan sentimeter dan persegi. Iya, tadi yang ini. Nah, banyak yang melupakan satuan dan perseginya ini. Makanya tadi Bu Asih bilang kurang tepat. Bukan salah, enggak. Kalian betul 70, semuanya banyak yang betul 70. Ya, hanya tadi satuan dan ada perseginya yang kalian terlewat. Oke? Ingat ya, jangan lupa. 70 cm. Persegi, ada kata perseginya, Nak. 70 cm persegi. Kenapa? Karena dia luas. Kecuali kalau mencari keliling. Kalau mencari keliling tidak usah ada perseginya. Jadi cukup 70 cm. Tapi karena dia mencari luas, maka 70 cm persegi. Oke. Itu tuh 2 ya? Iya. Tidak ada sentimeter. Iya, sentimeter 2 itu persegi, Nak. Oke, 2 itu persegi. Oke, bisa? Kalian sudah hebat, betul. Kalian menghitungnya sudah betul. Hanya tadi terlewatkan satuan, ya, satuan perseginya yang terlewat. Hebat. Oke. Nah, sekarang ada soal ini. Satu soal lagi, yaitu soal ini namanya soal gabungan. Campuran. Gabungan, luas gabungan. Ya. Untuk luas gabungan, kalian harus tahu dulu bangun datarnya apa. Ya, jadi ini ada berapa bangun datar? 5.
Dua. Ada berapa? Dua. Oke, ada. Betul, ada 2 bangun datar. Bangun datar pertama namanya apa? Oke. Bangun datar pertama namanya segitiga. Oke, betul. Segitiga siku-siku. Betul. Sedangkan bangun datar kedua adalah jam berapa? Oh, belum. Betul. Bangun datar kedua iya adalah trapesium. Hebat kalian, Masya Allah. Pasti senang sekali ya kalian, hebat-hebat. Ya. Jadi kalau mencari luas bangun datar diapakan nih caranya? Bangun datar seluruhnya diapakan menurut kalian? Di? Cari satu per satu. Betul, cari satu ke satu. Kemudian? Ditambahkan. Masya Allah, hebat. Ya, jadi caranya begitu mencari luas gabungan. Kalian cari dulu bangun datar pertama, berapa luasnya? Kalian cari juga luas bangun datar kedua. Karena diminta luas gabungan, maka kalian gabungkan, kalian tambahkan. Oke, ya. Oke, Bu Asih kasih waktu. Silakan untuk mengerjakan berapa ya luas bangun datar ini. Silakan. Oke, Bu Asih kasih waktu buat kalian. Untuk mengerjakan. Silakan. Nah, Bu Asih tulis dulu ya di sini ya. Ini namanya luas gabungan. Jangan dulu deh. Satu-satu aja ya. Nah, jadi kalian cari dulu satu-satu. Silakan kalian cari dulu pertama luas segitiganya. Kemudian kalian cari juga di sini. Ya? Enggak, udah. Sudah. Ya, udah. Tinggal ini. Sudah selesai. Nah, di sini kita cari luas trapesium. Oke, kita sama-sama. Aduh. Maaf, Nak. Lost connection. Pak, dah bisa nyala. Maaf ya, tadi sempat lost connection lagi. Dah, oke. Yuk kita sama-sama yuk. Ya, kita cari dulu pertama luas segitiga yang sebentar, lost connection lagi. Dah, luas segitiga dulu. Kita sama-sama ya. Masih ingat bagaimana rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Kita masukkan. Alasnya berapa? Alasnya berapa? 20 cm. Oke, 20 cm. Tingginya berapa? Ya, betul. Nah, 20 cm juga. Jadi alasnya yang ini ya, Nak. Nih alas segitiga, yang ini tinggi segitiga ya. Kemudian kita bagi 2. Oke, cara termudah adalah ada nih bilangan yang bisa dibagi 2, yaitu 20. Nah, kita bagi 20 dibagi 2 berapa? 10. 10. Ya, tinggal 10 dikali 20 berapa? 200. Betul, 200 cm persegi. Oke. Sekarang luas trapesium. Ada yang ingat bagaimana trapesium? A ditambah B dikali T terus Dibagi 2. betul, dibagi 2. Yuk kita masukkan. Kita masukkan. A-nya yang mana? A luas atas. Luas atas. Jadi yang mana? Yang ini ya. Nah, ini adalah A. Nih. A-nya 20. 20 cm. Kemudian B-nya yang mana, Nak? B-nya yang mana? 25 cm. Betul, yang bawah ini ya. Ini adalah B. Nah, B-nya 25 cm. Kemudian
T-nya yang mana, Nak? 12 cm. Betul, ini adalah T nih, ini T nih ya. Oke, 12 cm, betul. Masya Allah, pintar sekali kalian. Alhamdulillah. Kemudian jangan lupa dibagi 2. Jangan lupa. Nah, ini jangan lupa di sini ada kurung. Jadi kita kerjakan 20 ditambah 25, 45 dikali 12 dibagi 2. Oke, ada yang bisa dibagi bilangannya? Ada ya, 12 dibagi 2 berapa? 6. Oke, 45 kali 6. Yuk kita sama-sama. Kita pakai ini ya, ke bawah. 6 kali 5 30. 6 kali 4 24. 270. Ya, 27 berarti 270. Jangan lupa satuannya. Sentimeter persegi. Nah, baru kita buat luas gabungan. Ditambah ini. Iya dong, ditambah gabungan. Kalau dikali nggak bakal. Bukan. Nah iya, luas segitiga. Segitiga 3 ditambah luas trapesium. luas trapesium. Nah, trapesium. Aduh. Nah, luas segitiganya 200. Nah, luas trapesiumnya 270 cm. 270. Jadi berapa hasilnya? 470. 470. Iya. Ada yang bertanya, Bu, kenapa tidak dikali? Nah, tadi ya Bu Asi sempat ada yang mengatakan kenapa tidak dikali. Coba kalian lihat, yang namanya luas adalah yang isi ini. Nah, yang di dalam ini. Nah, ya kita kan tadi udah cari luas segitiga. Kita juga sudah cari luas trapesium. Tinggal kalian satukan saja, kalian gabungkan. Oke? Makanya di sini simbolnya adalah tanda tambah, bukan kali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah, ada pertanyaan? Oke. Ya, ada pertanyaan? Gimana? Sudah paham belum tentang apa sekarang tuh layang-layang dan trapesium, layang-layang sama belah ketupat sudah paham? Dan luas gabungan, Masya Allah kalian ya, walaupun ini mudah-mudahan kalian paham ya tentang luas gabungan seperti ini. Oke ya, sedikit ini Bu Asi ada revisi di modul kalian di problem solving ya. Yang Argia memiliki layang-layang, kalian boleh lihat di modulnya ya, di problem solving. Argia memiliki layang-layang dengan panjang diagonal 1 24 cm dan panjang diagonal 2 48 cm. Panjang masing-masing sisi panjangnya 37 cm dan panjang masing-masing sisi pendeknya 5 cm. Carilah luas dan keliling layang-layang Argia. Nah, di situ ya yang direvisi adalah ketika diketahuinya berarti D1 itu adalah 24 cm, D2-nya 48 cm, sisi panjangnya 37 cm dan sisi pendeknya 5 cm. Hanya itu saja yang direvisi ya. Jadi tolong kalian perbaiki untuk yang di modul yang di problem solving. Ya, silakan kalian perbaiki untuk D1, D2, sisi panjang dan sisi pendeknya. Hanya itu saja yang diketahuinya. Oke? Itu revisi untuk modul. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah. Nah, silakan kalian kerjakan worksheet. Di worksheet yang hari Rabu kemarin, kalian baru mengerjakan 2 nih. Silakan kalian bisa lanjutkan. Yang nomor 3 dan nomor 4. Ya, silakan kalian lanjutkan. Campuran itu Bu, yang jejer genjangnya cuma 12 cm, yang nggak jejer genjangnya. Iya. Oh. Oke. Itu kan buat alas yang 12 cm. Oke? Terus ada lagi. Yang mana?
Berat yang tingginya tidak ada, Ibu. Coba lihat, ada sayang. Kalian perhatikan itunya sayang. Kalian perhatikan itu teh ada belah ketupat kan? Belah ketupat sama jajar genjang. Nah, kalian lihat itu belah ketupatnya berapa diagonalnya? Ayo. Ya. Coba kalian mengerjakannya, Nak. Memang itu lumayan juga kan begini ya, kalau nggak salah Bu Asiti ingat lupa. Masih. Nah, kalau nggak salah begini ya, Nak ya. Begini bukan? Bu Asiti ingat lupa. Nah, kayak gini ya. Ya, begini ya. Nah, ini kan alasnya udah ketahuan nih. Alasnya yang ini udah ketahuan kan? Kemudian di sini ada diagonal. Nah, tingginya yang mana kalau menurut kalian? Yang 8 cm. Yang 8 teh yang sebelah mana ya? Pasti enggak ingat. Nah, kalau diagonal itu kan dari atas ini, kalau misalnya ini A, ini B. Nah, diagonal kan dari sini A ke B. Nah, yang dipakai kan cuma sampai sini, cuma setengahnya. Jadi deh, ini kan tinggi yang ini kan sama dengan yang ini. Kalau kalian buat garis bantu. Nah, begitu. Ya. Jadi begitu cara mengerjakan matematika. Jadi kalau kalian mengerjakan matematika nggak usah bingung, aduh ini mana ya, angka-angkanya mana ya. Coba kalian lihat, kalian lirik ke sebelah kanan, kalian lirik ke sebelah atas, kalian lihat ke sebelah bawah. Nah, siapa tahu ada beberapa yang kadang-kadang itu bisa dijadikan bantuan untuk menjawab soal. Ya, insya Allah kalian bisa. Itu hanya 2 soal, kalau nggak salah 2 soal ya, yang hari Rabu ya, yang belum terkerjakan. Oke, ada satu lagi yang untuk worksheet selanjutnya, boleh kalau kalian mau mencoba mengerjakannya, yang itu boleh silakan, atau kalau kalian nanti di hari Rabu juga is okay. Ya. Oke. Begitu sayang. Alhamdulillah sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, jadi buat worksheet kumpulan itu 12 dikali tinggi dari yang belakang. Iya, diambil dari belah ketupat, tapi belah ketupat diagonalnya itu kan dia nggak sampai bawah kan, tapi dia ada di tengah, berarti dibagi 2 ya. Oke, jangan dulu left karena Bu Asih akan menyampaikan sesuatu yang penting ya. Alhamdulillah ya. Yang untuk pembelajaran matematika sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan kalian gimana, sudah paham? Sudah paham? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, kalau kalian masih ada yang belum paham, silakan boleh japri Bu Asih atau Pak Irfan atau ini ya. Jangan dulu keluar, Bu Asih ada yang hendak Bu Asih sampaikan, penting ya, mengenai outing fun project kita. Ya. Aku udah kenal ke sana. Alhamdulillah. Sip. Gimana Mirza kesananya? Oke, naik sepeda. Oke. Ya, pengumuman pertama, insya Allah kita akan fix itu berarti jadi. Ya, insya Allah tanggal 6 dan 7 Selasa dan hari Rabu. Jadi salah satu. Jadi kalian tidak Selasa dan Rabunya, tapi salah satu nanti akan dibentuk kelompok-kelompok, mana yang akan di hari Selasa dan mana yang di hari Oh iya, maaf. Oke, bentar ya. Sebentar dulu. Yang ini? Tuh. Nah, ya. Oke. Jadi, tanggal 6 dan tanggal 7 kita akan fix. Nah, kita akan fix untuk outing fun project ke Tahura. Asik. Kita bisa ketemu insya Allah kita akan ketemu. Yeay, Bu Asih insya Allah akan bertemu dengan kalian. Yeay. Kalian juga akan bertemu dengan astagfirullahaladzim. Balon
Dan kalian insya Allah akan bertemu dengan sebagian teman-teman kalian. Kenapa sebagian? Karena kita akan dibagi kelompok-kelompok ya. Karena di sana kita harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi insya Allah sudah dari tahuranya sudah di ACC, juga dari sekolah. Jadi insya Allah akan fix kita akan outing secara offline. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya yang tidak boleh, tidak diizinkan nih, saya nggak diizinkan sama ayah bunda dan sebagainya, itu kalian tetap akan mengikuti outing fun project tapi secara online ya. Jadi kalau yang diizinkan itu akan secara offline, jadi kita akan bertemu di sana secara offline. Tapi kalau yang tidak diizinkan tetap bisa tapi secara online ya, tetap bisa. Oke. Kemudian kalian sudah dimintakan untuk surat izin, ya? Ya. Tapi ternyata yang baru mengirimkan surat izin ke guru-guru kelasnya belum semua, baru beberapa orang. Jadi mohon kiranya kalian minta ke ayah kalian, ke bunda tolong tanda tangani surat izinnya. Itu adalah untuk memastikan keikutsertaan kalian. Jadi kalian betul-betul diizinkan oleh orang tua kalian ya, untuk memastikan keikutsertaan. Nah, ya itu yang kedua. Yang ketiga, dengarkan, yang tidak ikut ke tahura. Yang tidak ikut ke tahura akan mendapat learning kit di hari Kamis. Kamis sekarang ya, tanggal 1 April. Ulangi, yang tidak ke tahura atau yang tidak ikut outing fun project, kalian diminta untuk mengambil learning kitnya. Learning kit untuk outing itu adalah pada hari Kamis tanggal 1. Sedangkan kalau kalian ikut outing atau kalian akan ke tahura, learning kit akan dibagikan di tahura. Jadi akan langsung dibagikan di sana. Ya. Paham? Ibu Kesananya nanti tergantung tanggal 6 atau tanggal 7. Tanggal 6 atau tanggal 7, tergantung nanti kalian ada di kelompok hari Selasa atau di hari Rabu. Oke. Sip? Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Dibagi kelompoknya kapan? Oke, dibagi kelompoknya sudah. Nanti tinggal insya Allah akan ada informasinya sekitar tanggal 1 kita akan meeting. Ya, kita akan bertemu untuk membicarakan mengenai masalah kelompok, apa saja yang harus kalian persiapkan, apa saja yang harus kalian bawa dan sebagainya. Ya, insya Allah hari Kamis kita akan ada meeting. Ya sayang? Ya Ibu. Ya. Kalau tidak untuk yang worksheet math di kumpulan worksheet itu ya. Di kemana ya? Kalau tidak. Oh, itu mah buat nanti nak. Yang di sini yang maksudnya untuk yang itu adalah yang hari Kamis itu adalah kalian mengambil learning kit untuk fun project. Jadi bukan mengembalikan learning kit, bukan. Begitu juga yang kalian nanti ke tahura. Nah, yang ke tahura itu kalian tidak perlu membawa learning kit kalian, belum. Nanti itu mah. Ya. Ya. Bukan itu. Apa? Apa, Bu? Untuk yang di tugas math itu kan ada yang nomor terakhir itu ditanya berapa luas bangun datar yang gabungan. Kalau tidak cukup dikemanakan ya? Oh ya Allah, di sampingnya saja nak, atau di belakangnya kosong. Ya, yang belakangnya kan masih kosong. Atau kalian boleh pakai kertas ditempel boleh, oke? Ya Allah, oke. Sayang sebentar, ini sudah masuk waktu azan. Sebentar ya, kita dengarkan azan dulu. Oke, ada yang bertanya? Bu, kalau kelompoknya tadi pertanyaannya apa? Ya, silakan Zidan, apa pertanyaannya? Iya, ya nak. Yuk. Kalau yang kelompok hari
Berarti hari Rabunya libur. Betul, kalau kelompoknya hari Selasa berarti hari Rabunya libur. Ya? Bu. Yuk. Ada lagi? Bajunya pakai yang apa ya, Bu? Bajunya baju olahraga. Ya, baju olahraga. Kalian sudah mendapatkan baju olahraga kan? Ya. Sudah. Yuk. Celananya sempit, Bu. Oh, ya. Buat profesi Bu. Kenapa? Ada lagi pertanyaan? Oke. Nanti kita insya Allah akan meeting. Pakai seragam apa? Pakai baju olahraga sayang. Kalau baju olahraga bebas boleh nggak? Sebaiknya pakai baju olahraga yang cendekia muda supaya mudah terkenali, ya. Oke. Atau kalau misalnya kalian Bu, saya kekecilan atau gimana, mangga boleh hubungi guru pembimbing atau guru kelasnya ya, supaya bisa tahu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kalau nanti ada pertanyaan itu bisa kalian tanyakan di hari Kamis karena kita akan meeting di hari Kamis. Selanjutnya Bu Asi ingin menyampaikan yang belum membuat video matematika. Ya, ternyata Bu Asi lihat yang baik di iridium, di platinum maupun yang di magnesium itu belum semuanya. Jadi tolong kalian buat video matematikanya karena itu adalah untuk nilai PH kalian, penilaian harian. Bu, saya tidak ada yang memvideokan. Kalau tidak ada yang memvideokan, kalian bisa caranya itu kalian dengan bicara, tapi kalian memvideokannya sendiri gitu. Jadi diinikannya gitu. Pakai HP gitu. Jadi ya boleh. Hanya kelihatan tangannya boleh. Oke. Jadi kalau kalian tidak ada yang videokan begini, boleh dengan kelihatan tangannya saja dan bentuk bangun datarnya, boleh. Tinggal kalian jelaskan. Video matematika sayang, yang kira-kira 2 minggu 3 minggu lalu ya. Ininya silakan kalian kalau masih bingung yang mana, silakan kalian cek GC-nya. Silakan kalian cek Google Classroom-nya, ya. Iya sayang, yang presentasi matematika. Udah kirim. Ya. Yang masih bingung yang mana ya tugasnya, yang mana tugas buat video matematika, silakan kalian cek di Google Classroom kalian. Silakan dicek sayang. Ya, di situ ada bagaimana caranya dan sebagainya. Oke. Satu lagi terakhir, ada yang hari ini saum? Apa? Hari ini ada yang saum? Tidak. Oke, ada Zaini, kemudian ada Atifa ya. Oke, nanti silakan bisa. Oh, ada Aulia juga. Nanti bisa menghubungi guru kelas kalian untuk menyampaikan. Oke, ada Hanin, alhamdulillah. Safa juga, alhamdulillah. Nanti yang hari ini saum bisa menghubungi guru kelasnya ya untuk menyampaikan bahwa kalian saum di hari ini. Alhamdulillah Aulia, Atifa juga, alhamdulillah ya. Oke, begitu saja ya pertemuan untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak soleh solehah ya, senang bisa bertemu kalian. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan selalu sehat walafiat. Titip salam untuk orang tua kalian ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.